Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesta Ghazali. Selamat pagi, selamat siang, selamat beraktivitas kepada subscriber baru maupun yang sudah lama yang selalu setia untuk menonton video dari tutorial channel Lesta Ghazali. Saya doakan kalian semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun ya. Dan di kesempatan kali ini juga saya spesial edisi Idul Fitri saya pribadi atas nama channel Lesta Ghazali, mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semuanya saja, baik itu yang muslim maupun yang non muslim. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dipermudah untuk pencapaian cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai informasi terbaru mengenai kripto, khususnya untuk di Indonesia, berkaitan dengan penerapan pajak kripto ya, karena ini sudah akan mulai aktif pada tanggal 1 Mei ya teman-teman. Jadi khususnya untuk investor maupun trader khusus di cryptocurrency ini tentunya memang harus wajib tahu ya, karena ini mau nggak mau nanti ke depan kita akan menerima imbas. Wah ya, dengan penerapan pajak ini mau nggak mau kita paling nggak tahu berapa besaran yang akan kita bayar ya dari imbas pajak ini. Dan pajak ini itu akan disatukan dengan fee ya dari exchanger masing-masing di Indonesia. Nah, di sini jadi ya mulai 1 Mei tahun 2022 semua transaksi aset kripto di Indonesia akan dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPH, pajak penghasilan. Lalu bagaimana perhitungannya pada investor kripto? Jadi aturan pemungutan pajak kripto ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial atau fintech. Bagi investor kripto, PPN akan dikenakan atas penyerahan aset kripto tersebut kepada pihak lain, baik itu jual beli atau tukar menukar. Berikut besaran tarifnya. 1% dari tarif PPN dikali dari nilai transaksi aset kripto jika melakukannya pada platform jual beli kripto yang terdaftar di Bapepti, atau 2% dari tarif PPN dikali nilai transaksi aset kripto jika transaksi pada platform yang tidak terdaftar di Bapepti. Nah, intinya teman-teman, buat teman-teman yang sudah mempunyai aset di exchanger atau market platform yang sudah terdaftar di Bapepti, itu nanti terkenanya sekitar 1% ya teman-teman dari tarif PPN. Sedangkan yang belum terdaftar di Bapepti itu nanti terkena sampai dengan 2% dari tarif PPN. Oke. Nah, itu yang poin pertama. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya akan jelaskan contoh. Nah, contoh perhitungan ya, jual beli kriptonya. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang baru daftar, baru nonton mampir di channel saya, silakan langsung saja subscribe dan on bell notifikasinya untuk update informasi dari saya seputar cryptocurrency, saham dan sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan contoh perhitungan pajak jual beli. Yang pertama, Tuan A memiliki satu koin aset kripto XX senilai 200 juta dan Nona B memiliki uang rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdaftar di Bapepti. Kemudian Tuan A menjual 0,7 koin kepada Nona B. Jadi Tuan
Tuan A akan dikenakan pajak PPh dengan perhitungan sebagai berikut. 0,1% dikali 0,7 koin kali 200 juta itu adalah 140.000. Nah, jadi Tuan A itu nanti akan dikenakan pajak sebesar 140.000 ya teman-teman. Nah, lalu untuk Nona B akan dikenakan pajak PPN dengan perhitungan 1% dari 10% atau sama dengan 0,1% kali 0,7% kali 200 juta itu 140.000. Jadi nanti Nona B akan dikenakan pajak sebesar 140.000. Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform pertukaran. Nah, itu merupakan contoh perhitungan jual beli kripto ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, bagaimana kalau kita melakukan swap kripto atau tukar kripto, misalnya dari BNB ke BUSD atau dari Bitcoin ke Ethereum dan sebagainya ya. Nah, ini saya contohkan. Nona B melakukan penukaran 0,3% koin kripto XX dengan 30 koin kripto Y milik Tuan C. Ketika mereka melakukan pertukaran, harga satu koin kripto X adalah 500 juta. Mereka melakukan transaksi di platform kripto yang terdaftar di Bapepti. Jadi, Nona B akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% kali 0,3 kali 500 juta. Jadi, pajak penghasilannya 150 juta. Gede ya teman-teman. Lalu selanjutnya, Tuan C dikenakan pajak PPN sebesar 0,1% dari 10% adalah kali 0,3% kali 500 juta, yaitu 150 juta. Nah, pemungutan dan penyetoran dilakukan di platform kripto masing-masing. Nah, jadi itu poinnya tadi ya teman-teman. Yang pertama kita harus pastikan dulu apakah platform yang teman-teman tempat menyimpan aset teman-teman itu terdaftar di Bapepti atau belum, karena itu sangat berpengaruh dengan jumlah pajak yang akan kita terapkan di setiap transaksi trading kita. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang mau atau membuat akun platform itu pastikan itu sudah terdaftar di Bapepti, karena itu bisa mempengaruhi besaran pajak yang kita tanggung. Nah, untuk sementara ini masih diberlakukan hanya untuk di exchanger yang di Indonesia. Kalau untuk exchanger yang global itu belum. Nanti ke depan kita tidak tahu kalau Dirjen Pajak juga mengejar-ngejar mereka juga untuk bisa menerapkannya ya dengan B2B itu nanti ya kita lihat saja ke depannya gimana ya. Kita hanya sebagai penduduk ya nasionalis kita tentunya hanya bisa melakukan atau mentaati peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Oke, mungkin sekian dulu informasi dan tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang masih belum paham langsung aja di komen, dan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe dan on bell notifikasinya untuk update informasi dari saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.